Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dengan NIM 225 150 60 1101. Di sini saya akan menjelaskan hasil submit kode saya pada tugas atur gudang 1 hacker rank. Yang pertama, di sini ada import Java util linked list dan import Java util scanner. Nah, di sini adalah dua pernyataan import yang digunakan untuk mengimport kelas linked list dan scanner. Nah, lalu ada kelas barang. Ini untuk ya seperti biasanya deklarasi kelas barang. Lalu ada string nama, mendefinisikan variabel instance nama yang akan digunakan untuk menyimpan nama barang. Lalu ada string kode, mendefinisikan variabel instance kode yang akan digunakan untuk menyimpan kode barang juga. Lalu ada in jumlah, mendefinisikan variabel instance jumlah yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah barang. Nah, lalu di sini ada public barang, string. Nah, public barang itu ada string nama, string kode, dan enter jumlah. Nah, itu tuh adalah konstruktor kelas barang yang menerima 3 parameter untuk menganalisasi variabel instance nama, kode, dan jumlah. Lalu ada linked list barang gudang. Nah, itu sama dengan new linked list. Nah, itu mendeklarasikan dan menganalisasi linked list gudang yang akan digunakan untuk menyimpan objek-objek barang. Lalu ada scanner. Tunjukkan sistem itu mendeklarasikan objek scanner dari kelas scanner untuk membaca input dari pengguna melalui sistem in. Nah, lalu ada in sama dengan scanner next in, itu untuk membaca sebuah integer dari input pengguna yang akan digunakan untuk menentukan berapa banyak perintah yang akan dijalankan. Nah, lalu itu ada scanner next line, membersihkan karakter new line dari buffer setelah membaca integer sebelumnya. Itu ada for in. Nah, itu tuh ini tuh saya memulai menggunakan loop untuk membaca dan proses perintah sebanyak sesuai jumlah n ini, sebanyak n kali ini. Nah, ini udah string comment. Nah, di sini adalah sama scanner next line. Nah, itu tuh membaca baris perintah dari input pengguna. Ada string comment split, ada comment split. Nah, itu untuk membagi baris perintah menjadi array string dengan memisahkan kata-kata berdasarkan spasi. Lalu ada string name sama dengan comment split. Nah, itu tuh membagi baris perintah menjadi array string dengan memisahkan kata-kata berdasarkan tanda kutip ganda. Nah, contoh kayak gini untuk mendapatkan nama barang. Lalu ada if comment. Nah, if comment itu mana if comment? Nah, if comment itu untuk memeriksa apakah perintah adalah lihat. Nah, lihat ini. Nah, lalu ada else if. Nah, itu apakah cek. Terus ada else if juga, itu apakah tambah. Nah, lalu ada yang terakhir nih. Nah, yang else ini apakah sisip. Nah, untuk bagian static void lihat gudang linked list ini untuk mendefinisikan metode lihat gudang yang menerima linked list gudang sebagai argumen. Lalu ada if gudang empty. Ini itu memeriksa apakah gudang kosong. Nah, lalu ada sistem equivalent gudang kosong mencetak pesan. Nah, mencetak pesan ini gudang kosong jika gudang emang kosong gitu. Lalu else-nya itu jika gudang tidak kosong, melanjutkan untuk mencetak daftar barang di gudang. Terus ada sistem equivalent daftar barang di gudang ini untuk mencetak awalan pesan. Lalu ada barang-barang ini gudang sama dengan mendapatkan objek barang dari gudang pada indeks tertentu. Terus ada sistem outprintln ini untuk barang nama, kode, barang kode, jumlah stok, dan seterusnya. Ini itu adalah mencetak informasi mengenai barang termasuk nama, kode, dan jumlah stok. Terus ada if gudang size. Nah, if gudang size ini untuk memeriksa apakah barang tersebut mana if gudang size. Nah, if gudang size itu untuk menggunakan apakah barang tersebut bukan yang terakhir dalam daftar. Terus ada sistem outprint untuk mencetak koma dan spasi jika barang bukan yang terakhir dalam daftar. Lalu ada syntrint untuk mencetak koma juga. Terus untuk mengakhiri baris yang mencetak new line. Lalu ada static void cek barang. Mana static cek? Nah, void cek barang ini tuh untuk metode cek barang, untuk mendefinisikan metode cek barang yang menerima linked list gudang dan sebuah string posisi sebagai argumen. Nah, terus ada
if gudang ini untuk memeriksa apakah gudang kosong. Terus ada sistem outprintln itu mencetak pesan gudang kosong. Nah jika ini gudangnya itu kosong. Lalu ada else. Nah else-nya ini untuk jika gudang tidak kosong, melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap posisi yang diminta gitu. Lalu ada if posisi equals pertama ini, nah itu memeriksa apakah posisi yang diminta adalah pertama. Terus selanjutnya ada barang-barang. Nah ini barang-barang ini sama gudang get first ini ditambahkan barang pertama dari gudang. Ada sistem outprintln dan ada barang pertama, barang nama, kode, barang kode, jumlah stok. Nah itu tuh untuk mencetak informasi mengenai barang pertama. Lalu ada else if, nah itu posisi yang terakhir sama itu. Nah namun yang terakhir ini untuk memeriksa apakah posisi yang diminta adalah terakhir seperti itu. Lalu ada barang-barang, gudang get list untuk menambahkan barang terakhir dari gudang-gudang. Nah terus ada sistem print outprint juga. Nah itu tuh untuk memperoleh mengenai barang terakhir. Terus ada static boolean. Nah kenapa saya menggunakan static boolean dan kode sama di linked list ini untuk mendefinisikan metode kode sama yang menerima linked list gudang dan sebuah string kode sebagai argumen. Lalu ada for in, seperti biasa for itu adalah untuk memulai loop untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dalam gudang. Live gudang get kode equals memeriksa apakah kode barang elemen saat ini sangat di kode yang diberikan. Terus mengembalikan true jika ada kode yang sama dalam gudang. Static void tambah barang linked list barang gudang string nama string kode in jumlah string format mendefinisikan metode tambahan barang yang menerima linked list gudang nama kode jumlah dan posisi sebagai argumen. Lalu ada if kode sama. Terus ada gudang kode untuk memeriksa apakah kode yang akan ditambahkan sudah ada dalam gudang. Terus ada return. Nah return ini mengembalikan dari metode. Nah return ini untuk mengembalikan metode jika kode sudah dalam gudang. Nah terus ada barang-barang. Nah di new barang ini untuk membuat objek baru dengan nilai yang diberikan. Terus ada if posisi equals di awal itu untuk memeriksa penambahan adalah awal. Terus ada gudang, ada first barang menambahkan objek barang ke awal gudang. Terus ada else if, nah itu untuk memeriksa apakah posisi penambahan adalah akhir. Terus ada gudang, ada ini barang, nah itu menambahkan objek barang ke akhir gudang. Ada static void sisi barang, nah ini untuk menambahkan objek barang ke akhir gudang. Lalu ada static voidnya. Nah static void sisi barang ini tuh untuk mendefinisikan metode sisi barang yang menerima linked list gudang nama kode jumlah posisi sebagai argumennya. Nah terus ada if kode sama gudang kode itu untuk memeriksa apakah kode akan disisipkan sudah ada dalam gudang. Nah terus ada return lagi. Return ini untuk mengembalikan dari metode jika sudah ada dalam gudang. Terus ada if gudang untuk memeriksa apakah gudang kosong. Terus ada sistem outprintln untuk mencetak pesan gudang kosong jika gudang kosong. Nah terus ada gudang, ada first new barang nama kode jumlah. Nah itu tuh untuk menghitung nah itu tuh untuk menambah objek barang ke awal gudang jika gudang kosong. Terus ada nah ini nih insert index max ini tuh untuk gunanya tuh untuk menghitung indeks di mana objek barang akan disisipkan berdasarkan posisi yang diberikan dengan memastikan bahwa indeks tidak kurang dari 0 dan tidak melebihi ukuran gudang. Nah lalu ada gudang add insert index new barang nama kode jumlah itu untuk menyisipkan objek barang baru ke dalam gudang pada indeks yang telah dihitung sebelumnya. Oke lanjut saya menjelaskan yang atur gudang yang kedua. Ini videonya memang lumayan panjang karena memang banyak banget. Terus ada ya seperti kayak tadi yang saya jelaskan, ada import Java util iterator, Java util linked list, scanner itu untuk mengimpor kelas interaktor ya samalah semuanya. Lalu ada kita menggunakan static scanner masuk new scanner. Ini untuk mendeklarasikan objek masuk sebagai scanner untuk membaca input dari sistem in. Itu ada public static void. Nah ini adalah untuk metode main yang merupakan titik masuk utama untuk program. Lalu ada linked list ini barang gudang atau linked list mendeklarasikan dan menginisiasi linked list gudang yang akan digunakan untuk menyimpan objek-objek barang. Terus ada ins ini. Nah ini untuk membaca sebuah integer dari input pengguna yang akan digunakan untuk menentukan berapa banyak perintah yang akan dijalankan.
Lalu ada masuk next line, itu membersihkan karakter new line dari buffer setelah membaca integer sebelumnya. Terus ada for ini ya memulai loop untuk membaca dan proses perintah sebanyak sekali seperti kayak tadi. Lalu ada string perintah ini untuk membaca baris perintah dari input pengguna. Lalu ada string perintah split. Nah, perintah split ini tuh gunanya untuk membagi baris perintah menjadi array string dengan memisahkan kata-kata berdasarkan spasi. Lalu ada string pisahin. Nah, yang ini nih. Nah, itu untuk membagi baris perintah menjadi array string dengan memisahkan kata-kata berdasarkan tanda kutip ganda. Nah, contoh ini tanda kutip ganda ini untuk mendapatkan nama barangnya. Lalu lanjut ke bawahnya ada if ada perintah split yang lihat ini. Nah, itu tuh untuk memeriksa apakah perintah adalah lihat. Lalu yang else juga apakah menggunakan cek. Nah, lalu juga seterusnya sama yang kayak else if ini juga memeriksa apakah perintah adalah tambah. Dan begitu juga dengan yang si sisip ini memeriksa apakah perintah adalah sisip. Lalu ada di sini ada tambahan, lalu ada memeriksa apakah perintah adalah hapus, terus ada apakah memeriksa adalah urutkan. Nah, langsung ke private static void. Nah, private static void ini itu tuh untuk mengidentifikasi metode lihat gudang yang menerima linked list gudang sebagai argumen. Nah, lalu ada if gudang ini untuk memeriksa apakah gudang kosong seperti kayak tadi ya, seperti sama sih sebenarnya sama vektor gudang satu itu. Ada string untuk mencetak pesan gudang kosong ini untuk mengecek gudang kosong jika emang gudang itu kosong. Nah, terus ada else. Nah, di sini jika gudang tidak kosong melanjutkan untuk mencetakkan daftar barang di gudang. Terus ada string nih, string builder daftar barang sama dengan new string builder daftar barang di gudang. Nah, itu tuh untuk membuat objek string builder untuk membangun string yang akan mencetak daftar barang. Lalu ada iterator. Nah, akhirnya iterator yang muncul. Nah, ini untuk membuat iterator untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dalam gudang. Terus ada while ini untuk memulai looping ini, sehingga while ini untuk mengiterasi melalui gudang. Terus ada barang-barang ini untuk mendapatkan objek barang dari iterator. Terus nah di sini ada daftar barang, append dan seterusnya ini untuk membangun string mencakup informasi mengenai barang. Lalu di bawah ini ada if iterator has next. Nah, itu untuk memeriksa apakah masih ada barang berikutnya. Terus ada daftar barang ini untuk memeriksa untuk mencetak koma dan spasi jika masih ada barang berikutnya. Terus ada sistem di sini ada sistem outprintle daftar barang itu mencetak daftar yang telah dibangun. Terus ada di sini ada private static. Nah, di sini untuk cek barang ya di static ini. Di sini untuk mengidentifikasi metode cek barang menerima linked list gudang sebuah string posisi sebagai argumen. Lalu ada if gudang isempty memeriksa apakah gudang kosong. Lalu ada sistem outprintle gudang kosong mencetak pesan gudang kosong jika gudang kosong. Sama aja sih seperti tadi. Ini saya akan menjelaskan secara ulang-ulang karena ya hampir-hampir sama aja. Terus ada if equi pertama, terus ada yang terakhir. Nah, ini yang pertama ini untuk memeriksa apakah posisi yang diminta adalah pertama. Terus ada barang pertama. Ini tuh gunanya untuk mendapatkan barang pertama dari gudang. Ada sistem outprintle-nya juga, itu mencetak informasi mengenai barang pertama. Sama juga yang seperti yang terakhir. Nah, untuk mendapatkan barang terakhir sama saja sih sampai ke sistem outprintle-nya ini itu tuh mencetak informasi mengenai barang terakhir. Jadi itu yang tadi itu pertama, yang ini terakhir sama aja untuk menjelaskannya. Nah, terus ada else. Nah, itu mendapatkan posisi kondisi untuk menangani posisi yang tidak valid. Nah, lalu ada private static void tambah barang. Nah, itu tuh untuk mendefinisikan metode tambah barang yang menerima linked list gudang nama, kode, jumlah, dan posisi sebagai argumen. Terus for-nya itu ya menggunakan loop for each untuk mengiterasi melalui barang-barang dalam gudang. Terus ada if barang, kode barang itu untuk memeriksa apakah kode yang akan ditampakkan sudah ada dalam gudang. Jika sudah ada, nah semisal ini emang udah ada, maka metode ini akan mengembalikan dan tidak menambahkan barang barunya. Barang-barang, nah di sini ada barang-barang nih. Nah, new barang. Nah, di situ tuh untuk membuat objek barang baru dengan nilai yang diberikan. Terus ada if posisi kan. If posisi itu untuk memeriksa apakah posisi menambah adalah awal. Ada gudang itu menambahkan objek barang di awal gudang. Terus ada else if. Nah, itu tuh
akhir, else if akhir. Nah ini else if akhir tuh untuk meriksa apakah posisi penambah adalah akhir. Terus ada gudang list barang tuh menambahkan objek yang akhir gudang. Lanjut ke private static ini untuk mendefinisikan metode sisi barang yang menerima linked list gudang, nama, kode, jumlah, dan posisi sebagai argumen. Nah lalu lanjut lagi ada for barang, ya ini tetap menggunakan loop for each untuk mengiterasi melalui barang-barang dalam gudang. Terus ada if barang sama kode barang, if barang get kode barang. Nah ini untuk memeriksa apakah kode yang akan disampaikan sudah ada dalam gudang. Jika sudah ada, metode ini akan mengembalikan dan tidak menyisipkan barang baru. Lalu ada if posisi ini untuk memeriksa apakah posisi sisip tidak valid. Lalu ada tempat printilan ini untuk mencetak pesan kesalahan jika posisi sisip tidak valid juga. Ada gudang. Nah gudang ini tuh menyisipkan objek barang baru ke dalam gudang pada posisi yang ditentukan. Nah sebenarnya kita ini jelasinnya sama-sama aja ya. Nah lalu itu terus ada private static void ini untuk mengidentifikasi metode hapus barang, menerima linked list gudang dan kode barang yang akan dihapus sebagai argumen. Lalu ada iterator. Nah ini tuh untuk membuat iterator untuk berinteraksi melalui elemen-elemen dalam gudang ini. Maksudnya elemen-elemen itu maksudnya kumpulan-kumpulan dalam gudang ini loh. Nah terus ada while ini kan untuk memulai looping while-nya itu untuk mengiterasi mulai gedung. Ada barang-barang. Nah barang-barang itu mendapatkan objek barang dari iterator. Terus ada memeriksa. Nah if barang ini untuk memeriksa apakah kode barang saat ini sama dengan kode yang akan dihapus. Itu pakai iterator. Nah terus ada iterator remove, itu untuk namanya juga remove ya. Jadi untuk menghapus barang digunakan untuk menggunakan iterator. Terus ada return, itu menghentikan metode setelah barang dihapus. Lalu mana? Nah lalu ada, nah di sini ada private static void urutan gudang kan. Nah itu sama aja sih pakai tadi, itu mengidentifikasi metode urutan gudang yang menerima linked list gudang sebagai argumen. Lalu ada if lagi, itu untuk memeriksa apakah gudang kosong. Terus ada sistem println lagi untuk mencetak pesan gudang kosong jika gudang kosong. Terus ada gudang sort. Nah itu pengurutkan gudang berdasarkan kode barang menggunakan metode sort. Nah lalu ada kelas barang. Nah ini yang kelas barang ini. Nah terus tadi ada nama barang, ada kode barang, ada jumlah stok. Nah nama barang itu mendefinisikan variabel instan nama barang yang akan digunakan untuk menyimpan nama barang. Kode barang itu sama juga digunakan untuk menyimpan kode barang. Jumlah stok sebaliknya juga. Lalu lanjut ke public barang. Public barang itu ini adalah untuk konstruktor kelas barang yang menerima 3 parameter untuk menjelaskan variabel instan nama barang, kode barang, jumlah stok. Terus ada public string get nama, itu mendefiniasikan metode get nama barang untuk mengembalikan nilai nama barang. Terus ada public lagi nih, public get kode barang ini mendefinisikan metode kode barang untuk mengembalikan nilai kode barang. Kenapa mengembalikan? Karena ini sama-sama return semua nih. Nah terus ada public in get jumlah stok mendefinisikan metode get jumlah stok untuk mengembalikan nilai jumlah stok. Sama aja mendefinisikan untuk mengembalikan karena return. Nah terus yang terakhir ini ada public void jumlah stok mendefinisikan metode jumlah stok untuk mengatur nilai jumlah stoknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.